Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, tadi dalam pengantar tausiah saya mengutip dari surah Ali Imran, surah urutan yang ketiga. Pada ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali firman-Nya dengan ungkapan sumpah, menunjukkan betapa penting informasi yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bukan hanya informasi kepada mereka yang mau beriman, tetapi sekaligus merujuk kepada siapapun yang mengaku dirinya sebagai manusia. Allah mengawali informasi itu dengan penyebutan inna. Berarti ini merupakan kalimat yang sangat serius yang Allah ingin nyatakan. Dan siapapun manusia mendengar ungkapan ini akan terbelah menjadi dua kelompok. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tetapi dengan sumpah seperti ini, Allah menjamin bahwa semua bukti itu akan ada di depan mata kita. Masalahnya manusia mau percaya atau tidak dengan dokumen-dokumen itu sebagai bukti. Itulah manusia. Saudara-saudara, ketika Allah berkata inna, sesungguhnya awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya yang pertama-tama yang ditegakkan di muka bumi ini, yang didirikan oleh manusia itu adalah rumah yang ada di Bakkah. Jadi bangunan suci yang pertama kali ditegakkan di muka bumi ini oleh manusia, itu tempatnya, lokasinya ada di Bakkah. Tempat ini penuh berkah, mubarakah, wahudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya. Saudara-saudara, ketika Allah memberikan informasi melalui Al-Quran ini secara tegas bahwa ini berkaitan bukan rumah sembarangan, tapi ini adalah rumah istimewa yang disandarkan kepada Allah sendiri. Bait, al-bait. Di dalam Quran ada ungkapan bait, kadang juga al-bait, itu mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilikannya mengacu kepada Allah. Dan lokasinya secara tegas di situ disebutkan Bakkah. Tentu saja ini harus dipahami dari kaidah kebahasaan. Bakkah itu bukan sekedar nama tanpa makna. Seringkali saya berkata kepada siapapun bahwa di dalam Al-Quran nama seseorang, nama malaikat, nama tempat, itu ada asal-usul. Ada latar yang menyebabkan sesuatu itu memiliki nama. Misalnya kenapa namanya itu diberi nama Ismail. Makna dari nama Ismail adalah Sema', dia telah mendengar, il artinya Tuhan, artinya Allah, dia telah mendengar. Dia Allah telah mendengar apa? Mendengar jawaban doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim selama puluhan tahun dan kemudian itu dikabulkan. Sebagai ungkapan syukur itu, maka disematkan nama Ismail. Begitu juga ketika anaknya diberi nama Ishak. Karena istri Ibrahim yang bernama Sarah, dia sangat ragu, manusiawi ragu itu. Bagaimana mungkin seseorang perempuan, apalagi sangat tua, menopause, dan kasat mata manusia memahami manusia perempuan ini tidak mungkin punya keturunan. Tetapi ekspresinya dia menertawakan dirinya sendiri. Karena menertawakan dirinya sendiri, anak itu nanti diberi nama
Ishak. Apa makna dari Ishak? Artinya dia yang tertawa. Jadi nama dia yang tertawa itu mengacu kepada latar kenapa sampai anak itu diberi nama Ishak. Nama malaikat juga begitu. Nah, dalam konteks ini nama tempat, lokasi yang disebut Bakkah. Kenapa diberi nama Bakkah? Karena diambil dari peristiwa yang terjadi. Ada tangisan di situ. Tangisan siapa? Tangisan Hajar dan tangisan Ismail. Dari konteks itu maka muncul kata Bakkah. Diambil dari kata baka yabki, artinya menangis. Dari situ kita bisa paham bahwa nama lokasi itu ada ceritanya, ada latarnya yang menyebabkan lokasi itu memiliki nama Bakkah. Dari kata Bakkah kemudian muncul nama Makkah. Dan uniknya di dalam Al-Quran, ketika menyasar pada satu lokasi memiliki dua nama. Satu disebut Bakkah, dua disebut Makkah. Lokasi istimewa yang lain, tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW juga memiliki dua nama dan itu termaktub di dalam Quran. Pertama nama Yathrib, yang kedua nama Al-Madinah. Dan manusia yang terkait dengan dua lokasi istimewa itu, baik Makkah maupun Madinah, juga memiliki dua nama tercantum di dalam Quran. Yang pertama nama Muhammad, yang kedua nama Ahmad. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan. Nama manusia agung itu disebutkan dalam Quran dua versi, Ahmad dan Muhammad. Tempat kelahirannya disebutkan dua versi, Bakkah dan Makkah. Tempat hijrahnya disebutkan dua versi, Yathrib dan Madinah. Saya tidak tahu jawabannya, tapi inilah rahasia ilahi. Kenapa begitu konsisten ketika bicara mengenai sesuatu pesan.